Shalom, selamat pagi Ibu Bapak. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, dari 1 Tawarikh pasal 11 ayat 1 sampai 9, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah, kami muliakan dan kami agungkan di dalam Kristus Yesus. Saat ini, di hari ini, kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami, agar firman-Mu ini mengambil tempat yang layak dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, kuasai kami, pakailah hamba-Mu ini, dengarkan doa kami. Kami meminta kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Tawarikh pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kitab Perjanjian Lama 1 Tawarikh pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan demikian. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron, di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Seruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu. Sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Memimpin dalam kuasa Tuhan. Ma'apanata situru kuasanna puang. Jikalau kita terpilih dan ditentukan menjadi seorang pemimpin, bukanlah hal yang mudah dan gampang. Karena seluruh resiko dan mandat kepemimpinan ada dalam tanggung jawabnya. Jika seorang pemimpin mengandalkan kekuatannya sendiri atau dirinya sendiri, maka percayalah suatu saat akan jatuh dalam ketidakberdayaannya. Lalu, bagaimana bersikap seperti seorang pemimpin? Untuk mengisi kekosongan takhta kerajaan Israel, maka berkumpullah orang Israel, lalu memutuskan dan memilih Daud sebagai raja orang Israel. Orang-orang Israel memilih dan menentukan Daud sebagai raja, karena di mata seluruh rakyat Israel, keberanian Daud sangat nampak dan begitu menonjol. Lebih dari itu, orang Israel juga menghayati bahwa firman Tuhan telah menetapkan Daud untuk menjadi penggembala umat Israel.
Dalam kepemimpinannya Daud banyak mengalami kemenangan. Termasuk ketika ibu kota kerajaan dipindahkan dari Hebron ke Yerusalem. Setelah 7 tahun 6 bulan memerintah di sana, dalam kepemimpinan Daud, kerajaan makin meluas. Sebagai tanda bahwa dalam pemerintahannya Daud mengandalkan kuasa Tuhan. Jelas dalam ayat 9 bacaan kita tadi. Di sini Daud tidak pernah memaksa dirinya untuk menjadi raja. Tidak pernah memaksa dirinya untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi rakyat memilih dia. Karena pada dirinya ada potensi yang sangat besar untuk memimpin bangsa Israel. Saudara-saudara, melalui kisah Daud ini, kita diingatkan bahwa mengandalkan kuasa Tuhan berarti di sana ada kemenangan. Sedangkan mengandalkan kuasa diri sendiri atau mengandalkan diri kita, mengandalkan manusia, itu berarti menuju kegagalan atau kejatuhan. Itulah sebabnya Daud mengalahkan musuh-musuhnya. Karena musuh-musuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri. Seperti orang-orang Yebus. Karena itu saudara-saudara, tetaplah percaya bahwa setiap kita yang memimpin, yang diberikan kuasa untuk memimpin, diberikan tanggung jawab untuk memimpin dalam kuasa Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan. Karena Tuhan akan memberkati kita di dalam kuasanya. Amin, saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau perdengarkan kepada kami hari ini. Biarlah firman-Mu itu senantiasa mengambil tempat yang layak dalam hati kami. Agar kami hidup oleh firman-Mu. Agar kami boleh mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati kami agar hidup kami, hidup yang berserah, hidup yang mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan saja. Dengarkanlah doa kami, dengarkan permohonan kami. Kami meminta kepadamu, kami berseru kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.